Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raji Paramani dan teman saya di sebelah saya Saya Novandra Arya Budi Raspati. Di sini kita akan melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha. di bidang teknologi dan informasi. Narasumber di sini yang pertama itu ada Farhan Harya Wididana. dan Hafiz Poyoniti. baik, untuk pembukaan bisa dijelaskan nama dan jenis usaha yang kalian jalankan. Jadi jenis usaha yang saya jalankan tuh jenisnya itu ada di Predators ya, digital agency ya, yang menggarap kayak website, terus sosial media segala macam, saya grafis segala macam ya lah. Untuk namanya sendiri kita itu bernama Sion, atau yang singkatan dari Creative Solution. Itu kalau boleh tahu sejak kapan usaha itu berdiri? Tepat di tanggal 18 Juni ini kita berdiri 1 tahun. Setahun ya. Berarti masih baru-baru ya? Baru bang. Iya. Apa yang menjadi latar belakang atau inspirasi menjadi usaha ini, membangun usaha? Sebenarnya sih ini, kan saya adalah lulusan SMK Multimedia. Saya ingin memberi satu wadah untuk teman-teman multimedia yang lain atau teman-teman website yang lain, itu tempat untuk mereka berkarya. Jadi isinya kantor saya pun anak-anak yang tadinya satu angkatan sama saya tarik, kemudian mereka berkarya lah di situ. Ini kalau boleh tahu, untuk proses produksi dari awal sampai akhirnya bagaimana ya? Proses produksi? Ya. Untuk apa dulu? Untuk pembuatan website ya, Sal. Oh. Berarti ini ngomongnya dari klien ya? Iya. Kalau dari klien itu ya, untuk yang udah sih kita awal kayak pitching dulu, terus klien maunya gimana, terus ya ada sesi brainstorming antara si pihak klien dan si pihak desainer UI UX. Kalau misalnya mereka udah sepakat UI UX seperti apa, baru yang eksekusi programmer. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu strategi pemasaran apa untuk agar semua audiens itu tahu gitu. Apa bisa website atau apa bisa disapa? Strategi untuk Pemasaran. Untuk pemasaran selama ini kita pakainya di sosial media. Oke. Website kita ada, tapi kita lebih fokus untuk di sosial media. Bisa dikasih tahu pos ya? Nama sosial medianya? Sosial medianya ada di Hoxion. Oke. Nanti kita cantumin lah. Cantupan. Tugas impor. Terus mungkin ini pertanyaan aneh ya. Nggak aneh sih sumpah. Kenapa sih yang paling efektif itu untuk menjangkau khalayak muda itu gimana sih dari pengalaman sebelum Menjangkau khalayak yang muda kayak Gen Z ya? untuk marketnya Ya. Ya tadi kita lebih fokus di sosial media, yang pertama TikTok sih ya, karena algoritmanya gampang diincer. Terus yang kedua, setelah dari TikTok kita ada di Sangkanida. Oke. Tantangannya terberatnya apa sih selama ini? Tantangan terberatnya yang pasti karena kita ada di satu agency company ya. Ada di satu company, jadi tantangan terberatnya sebagai apa ya? Serial COO. Oh ya. Chief Officer, Chief Operational Officer, itu adalah gimana sih cara menyatukan banyak kepala yang ada di satu kota.
gimana caranya untuk kita jalan terus di satu visi misi itu berarti. Karena sampai saat ini pun masih banyak yang keluar dari jalurnya. Kalau ini tips apa untuk membangun usaha misal? Tipsnya? Ya. Mulai aja dulu. Oke. Karena pernah ada satu motivator Bob Sadino itu Pak. Bisnis apa yang enak dijalanin ya? Ya bisnis yang dimulai. Kalau misalkan diomongin terus, nggak mulai-mulai. Terus mungkin ini motivasi bagi yang mau memulai bisnis. Motivasi ya udah perlu uang pasti. Oke. Jadi kita harus mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Oke, habis itu apa lagi ya? Bagaimana cara agar klien itu bisa setuju dengan permintaan? Misal kayak UI UX design. Dia misal buttonnya tidak mau seperti ini karena dia estetis. Terus bagaimana cara ini ke kliennya? Komunikasikannya. Yang pasti kalau misalkan dari sisi kitanya, karena yang kita tahu klien ini adalah hajar. Oke. Jadi kita sebisa mungkin nurutin apa mau klien. Kalau misalkan desainnya kurang cocok, ya udah kan. Kalau misalkan ada yang misalkan kita lagi bikin website yang lagi berjalan itu ada Soekarno tuh ada miskom dari pihak programmer ke pihak klien. Ya sebisa mungkin kita perbaiki sampai si kliennya bener-bener setuju sama hasil dari kita. Bagaimana caranya menjaga semangat untuk membuka bisnis di saat yang masa sulit? Bagaimana caranya menjaga semangat untuk saat menghadapi masa sulit? Balik lagi ke motivasi awal. Oke, motivasi awalnya apa? Wah, itu dia. Terus juga kan yang namanya kita jalan sama teman-teman, kita kan juga awalnya kan buka kantor buat mereka berkarya kan. Ya udah, gimana pun caranya ya harus jalan bareng-bareng. Terus mungkin ini ke tahap produksi sih. Bagaimana dengan sistem pengerjaannya? Apakah dia deadline atau gimana? Kayak misal 6 bulan dia tuh front end-nya berapa bulan dipecah-pecah atau bagaimana? Enggak. Kalau untuk website kita kasih waktu 3 bulan udah finish. Dari UI UX, dari front end, back end, semua. Oke. Jika untuk videografi ya besar. Oke. Kan Kakak baru buat perusahaan ini tuh kan selama setahun ya. Masa-masa sulit pas awal banget membuat usaha ini apa? Yang pasti nggak dapet klien. Karena susah untuk mendapatkan percayaan orang baru kan, Mas. Jadi setahun pertama tuh kita bener-bener proyek kan bukan stuck sih. Ada tapi dikit banget. Aja. Cuman untungnya tahun-tahun ini udah mulai naik lagi. Insyaallah. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan kepada semua audiens yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.